Manajemen pemasaran dalam teknik. Pemasaran. Pengertian pemasaran adalah sebuah proses sosial dan manajerial, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa, serta nilai satu sama lain. Konsep pemasaran inti. Yang pertama, berdasarkan kebutuhan manusia atau human need, keadaan yang merupakan keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Yang kedua, keinginan manusia, human wants, pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individu. Permintaan, yaitu keinginan manusia yang didukung daya beli. Produk, segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, meliputi objek-objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Pertukaran, tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Transaksi, perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai. Syarat-syarat yang disepakati, waktu berlakunya perjanjian, dan tempat perjanjian. Pasar, yaitu merupakan himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Pemasaran, yaitu bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Konsep pemasaran inti sebagai berikut, yaitu ada market, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kemudian ada produk dan service. Kemudian ada nilai, kepuasan, dan kualitas. Exchange, transaksi, dan juga hubungan. Manajemen pemasaran, yaitu analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan membeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Apa manfaat? Apa manajemen pemasaran? Yaitu suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, dan mempromosikan atau mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Pemasaran adalah kreasi dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran mencakup kegiatan menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa, kemudian memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan produk atau jasa tersebut. Konsep manajemen pemasaran. Ada 5 konsep manajemen pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama ada konsep produksi. Yang kedua ada konsep produk. Yang ketiga ada konsep penjualan. Yang keempat ada konsep pemasaran. Kemudian proses manajemen pemasaran menurut Philip Kotler 1994. Yang pertama dilakukan dengan menganalisis pemasaran. Kemudian diteruskan dengan meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran, dan mengorganisir pelaksanaan dan mengawasi usaha pemasaran. Analisa pasar dimulai dari suatu pertanyaan yang ditunjukkan pada apa yang akan dibeli oleh pelanggan. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar yang dimaksud di sini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan hal-hal yang melekat pada diri pelanggan. Contohnya, faktor gaya hidup, status sosial, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Ada juga penempatan pasar untuk menempatkan produk di mana pasar serta mampu diserap oleh konsumen. Kemudian bauran pemasaran dan juga kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Puas atau tidak terhadap prestasi suatu produk
sangat tergantung pada prioritas harapan serta pembobotan terhadap unsur-unsur yang dituntut, serta dianggap penting bagi konsumen. Strategi pemasaran ada STP, segmentation, targeting, dan positioning. Kemudian ada juga marketing mix, product, price, place, promotion. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya kelompok kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, dan sejenisnya. Pasar sasaran dan segmentasi. Dalam memasarkan produk, produsen selalu akan menentukan pasar sasarannya agar produk yang dijual dapat terserap pasar. Untuk hal tersebut maka dilakukan dahulu segmennya. Segmen pasar diidentifikasi berdasar perbedaan geografis, demografis, psikografis, perilaku konsumen. Segmentasi, contohnya negara, regional, provinsi, kota, dan kecamatan. Segmentasi demografi, contohnya umur, jenis kelamin, pendapatan. Segmentasi psikografi, contohnya kelas sosial, gaya hidup, maupun kepribadian. Dan segmentasi tingkah laku, yaitu kesempatan, manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat pemakaian, status loyalitas, dan sejenisnya. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran. Ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu produk, price, place, dan promotion. Kemudian dikembangkan lagi menjadi 7, yang dimana ditambahkan people, process, dan physical evidence. Targeting, yaitu kelompok-kelompok konsumen yang memiliki ciri atau sifat hampir sama atau homogen yang dipilih perusahaan dan akan dicapai dengan strategi bauran pemasaran. Manfaat targeting ini mengembangkan posisi produk dan strategi bauran pemasaran, memudahkan penyesuaian produk yang dipasarkan dan strategi bauran pemasaran yang dijalankan. Kemudian juga membidik peluang pasar lebih luas, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas dengan seefisien mungkin dan juga mengantisipasi persaingan. Positioning, yaitu tindakan merancang penawaran dan cita perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berada dalam benak pelanggan sasarannya. Contohnya di Indonesia, apabila kita ingin membeli air mineral, tentu yang ada di otak kita adalah Aqua. Apabila kita ingin membeli susu, yang ada di benak kita adalah Ultramilk atau Vision Flag. Atau apabila kita ingin membeli pompa air, maka di otak kita yang ada adalah Sanyo dan sejenisnya. Beberapa jenis positioning menurut Kotler adalah positioning menurut atribut produk, menurut manfaat, menurut harga atau kualitas, menurut penggunaan, menurut pemakai, menurut pesaing, dan menurut kategori produk. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.